Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 158 melawan Liang Xiao. Jiang Chen tidak menerima undangan warga kota untuk merayakannya, ia hanya membawa Big Yellow yang sedang tidur kembali ke rumahnya. Ketika warga kota mengetahui Big Yellow dalam keadaan koma karena pertempuran dengan Lord Blood Moon, mereka semua mulai berdoa untuk kesembuhannya. Di dalam sebuah kamar di rumah besar Jiang Chen, ia meletakkan Big Yellow di atas bantal dan membiarkannya menyerap energi dari pembuluh energi. Itu dikombinasikan dengan energi spring water yang diberikan kepadanya, keduanya akan mempercepat pemulihannya. Setelah melakukan itu, Jiang Chen menutup pintunya dan mulai berkultivasi. Perjalanan ke lembah Roh Yin telah memberinya banyak hal. Selain spanduk darah, dia masih memiliki 4 inti iblis di tangannya. 1 berasal dari Dewa Bulan Darah, dan 3 lainnya milik 3 pemimpin inti surgawi akhir. Inti iblis ini sangat berguna bagi Jiang Chen, terutama yang berasal dari Dewa Bulan Darah, karena mengandung sejumlah besar energi di dalamnya. Dengan menyerapnya, Jiang Chen akan dapat membentuk beberapa tanda naga lagi di Laut Qingnya. Selain menyerap inti iblis, Jiang Chen juga perlu bermeditasi untuk menstabilkan kultivasinya. Keesokan paginya, Jiang Chen terbangun dari meditasinya. Tingkat energinya jauh lebih kuat dari sebelumnya, kombinasi dari 4 inti iblis memiliki dampak yang besar, terutama yang dimiliki oleh Lord Blood Moon. Energi yang diberikan kepadanya oleh keempat inti iblis telah memberinya total 30 tanda naga baru. Sebelum menyerap inti iblis ini, Jiang Chen sudah memiliki 120 tanda naga. Dikombinasikan dengan 30 tanda naga yang baru, ia sekarang memiliki total 150 tanda naga. Dengan ini, kekuatan tempurnya telah meningkat secara signifikan, dan ia selangkah lebih dekat ke ranah inti surgawi menengah. Selama dia berhasil membentuk total 200 tanda naga, dia akan mampu menerobos ke alam inti surgawi menengah, dan kekuatan tempurnya akan menjadi jauh lebih kuat. Ketika Jiang Chen keluar dari rumahnya, Yu Zihan telah menunggunya cukup lama. Jiang Chen memberikan beberapa tugas kepada Panglima Zhang Zhen, dan memintanya untuk menjaga Big Yellow dengan baik, serta tidak mengizinkan siapapun memasuki rumahnya. Setelah semuanya tenang, Jiang Chen dan Yu Zihan terbang ke langit dan berangkat menuju Sekte Hitam. Saudara Jiang, kau telah membunuh semua iblis darah, begitu juga dengan Tuan Bulan Darah. Begitu kita kembali ke Sekte Hitam, aku yakin ketua sekte akan memberimu hadiah besar. Yu Zihan berkata sambil tersenyum. Jiang Chen datang ke Yellowstone karena tugas dari kepala sekte, dan sekarang dia telah menyelesaikan misinya dengan sempurna. Reputasinya di Sekte Hitam pasti akan mencapai tingkat baru, dan dia akan menjadi jenius nomor 1 di Sekte Hitam. Jiang Chen menjawab sambil tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Saat ini, dia hanya ingin kembali ke Sekte Hitam secepat mungkin. Sejak dia memulai perjalanannya kembali ke Sekte Hitam, kegelisahan dalam benaknya muncul lagi. Perasaan itu jarang terjadi padanya, dan dia merasa bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Yu Zihan merasakan Jiang Chen tengah memikirkan sesuatu, karena itu dia pun menutup mulutnya dan berkonsentrasi terbang. Astaga, plus. Ketika mereka berdua tiba di atas langit pegunungan yang sunyi, seberkas cahaya tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan mereka. Itu adalah seorang pria dengan jubah panjang berwarna abu-abu. Wajahnya memancarkan ekspresi mendominasi yang tidak bisa disembunyikan. Dia adalah Liang Xiao dari Sekte Pedang Surgawi. Jiang Chen dan Yu Zihan berhenti terbang dan melayang di tengah udara. Liang Xiao tidak asing bagi mereka berdua, Jiang Chen memiliki sejarah panjang kebencian dengan Sekte Pedang Surgawi. Sedangkan untuk Yu Zihan, setiap murid lingkaran dalam Sekte Hitam tahu tentang para jenius teratas dari masing-masing sekte di Provinsi Qi. Bahkan orang bodoh pun akan tahu mengapa Liang Xiao tiba-tiba muncul di sini, semua orang tahu bahwa kebencian antara Jiang Chen dan Sekte Pedang Surgawi. Alasan mengapa Liang Xiao ada di sini jelas karena Jiang Chen. Aku tidak pernah menyangka bahwa Lord Blood Moon begitu lemah, dia benar-benar terbunuh olehmu. Ini benar-benar mengecewakan. Liang Xiao memusatkan pandangannya yang tajam ke arah Jiang Chen, kemudian ekspresi terkejut muncul di wajahnya, tetapi yang mengejutkanku adalah, dari kompetisi Provinsi Qi hingga sekarang, kamu bisa mendapatkan peningkatan yang sangat besar dalam waktu yang singkat. Dengan merasakan sendiri energi Jiang Chen, Liang Xiao terkejut dengan apa yang ditemukannya. Baru sebulan sejak kompetisi Provinsi Qi, dan hanya dalam 1 bulan, Jiang Chen telah berkembang dari alam inti fana awal ke alam inti surgawi awal. Dan, dia bahkan telah membunuh Lord Blood Moon sendiri. Ini benar-benar membuatnya kewalahan. Aku kira Fan Kun lah yang memberitahumu di mana aku berada. Jiang Chen mencibir. Yellowstone berada di bawah kekuasaan Sekte Hitam, itu adalah tempat yang jauh dari Sekte Pedang Surgawi. Karena insiden mengenai setan darah baru saja terjadi, butuh waktu sebelum daerah lain di Provinsi Qi mendapat berita. Namun, Liang Xiao telah mendapat berita itu dan datang jauh-jauh ke sini untuk menghalangi jalannya.
Jelas, seseorang telah memberitahunya apa yang terjadi, dan pria itu pasti dari Sekte Hitam. Selain Fan Kun, Jiang Chen tidak dapat memikirkan orang kedua yang akan melakukan itu. Semua itu tidak penting. Yang penting adalah hari ini kau akan mati. Karena aku di sini, itu artinya kau sudah mati. Saranku kepadamu adalah cobalah untuk tidak melawan dan melawan. Jika kau menyerah sekarang, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk memberimu kematian yang cepat. Liang Xiao berkata dengan enteng. Dalam benaknya, Jiang Chen sudah mati. Saudara Jiang, apa yang harus kita lakukan? Liang Xiao tidak mudah dihadapi. Wajah Yu Zihan menjadi gelap. Liang Xiao bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan Fan Kun, dia adalah salah satu dari 4 jenius teratas di Provinsi Qi, seseorang yang sebanding dengan Guan Yiyun. Meskipun Jiang Chen telah membunuh Lord Blood Moon, Yu Zihan tahu mengapa dia bisa melakukannya. Jika bukan karena Lord Blood Moon sedang berada di tengah upacara pengorbanan darah, Jiang Chen sama sekali tidak akan cocok dengan Lord Blood Moon. Tepat pada waktunya, aku juga ingin melihat seberapa kuat Liang Xiao sebenarnya. Lengkungan ke atas muncul di bibir Jiang Chen. Kekuatan tempurnya saat ini tidak sama seperti saat ia baru saja menerobos ke alam inti surgawi awal. 150 tanda naga telah memberinya kepercayaan diri yang cukup. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, sangat sulit untuk menemukan lawan yang sepadan di antara semua prajurit inti surgawi. Liang Xiao muncul tepat pada waktunya bagi Jiang Chen untuk menguji kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Yu Zihan merasa heran. Dengan ekspresi tidak percaya, dia menatap Jiang Chen yang tampak percaya diri. Dia berpikir dalam hati bahwa pria ini benar-benar pemberani, dia bahkan tidak takut pada Liang Xiao sama sekali. Zihan, minggir saja. Jiang Chen memberitahu Yu Zihan. Setelah itu, dalam sekejap mata, dia tiba di dekat Liang Xiao. Tubuhnya bersinar, dan semangatnya tinggi. Jiang Chen, kau masih bisa bersemangat seperti itu setelah melihatku. Kalau begitu, aku akan membunuhmu sekarang. Liang Xiao mengerahkan energinya. Jelas, dia juga tidak ingin membuang waktu. Dia mengulurkan tangannya dan dengan kuat meraih Jiang Chen. Jiang Chen mendengus. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan dengan cahaya keemasan yang terang bersinar di tangannya, dia meninju dengan kekuatan yang sangat besar ke arah Liang Xiao. Bam! Serangan brutal dari kedua prajurit hebat itu telah menyebabkan munculnya riak-riak energi yang mengguncang bumi. Riak-riak ini berubah menjadi sinar cahaya berwarna-warni yang menyapu langit. Dampak energi yang sangat besar bahkan menyebabkan bukit kecil di bawah mereka runtuh. Jiang Chen terdorong mundur 3 langkah di udara. Ketika dia melihat Liang Xiao, dia menemukan bahwa Liang Xiao masih melayang di tempat yang sama. Jelas, Liang Xiao telah menang di ronde pertama. Namun, itu sebenarnya pertarungan yang ketat, dan hasilnya benar-benar mengejutkan Liang Xiao. Pria yang kuat, dia hanya seorang prajurit inti surgawi awal, tetapi dia sudah bisa melawanku dengan sangat dekat. Ini tidak dapat dipercaya, orang ini berbakat dan memiliki potensi besar. Aku harus menyingkirkannya secepat mungkin, jika tidak, dia akan menjadi ancaman besar. Cahaya di mata Liang Xiao menjadi lebih kejam. Niat membunuh yang kuat memenuhi tubuhnya. Itu adalah tekad untuk membunuh. Hari ini adalah kesempatan langka, dia harus mengambil kesempatan ini dan membunuh ancaman potensial yang besar ini. Begitu Jiang Chen kembali ke Sekte Hitam, akan sangat sulit untuk menemukan kesempatan serupa. Adapun Jiang Chen, hasil seperti itu tidak terlalu mengejutkannya. Meskipun kekuatan tempurnya telah meningkat pesat, Liang Xiao adalah salah satu dari 4 jenius teratas di Provinsi Qi, dan dia juga merupakan perwakilan dari Sekte Pedang Surgawi. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan seorang pejuang inti surgawi akhir biasa. Selain itu, tingkat kultivasi Jiang Chen 2 tahap lebih rendah dari Liang Xiao, sangat normal baginya untuk ditekan olehnya seperti ini. Jiang Chen, kau benar-benar seorang jenius yang tak tertandingi, dan ini membuatku semakin bertekad untuk membunuhmu hari ini, apapun yang terjadi. Dengan niat membunuh yang sangat kuat, Liang Xiao berteriak keras, tinju penghancur yang hebat. Bam! Diikuti oleh teriakan keras Liang Xiao, dia meninju dengan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang bahkan membuat udara bergetar. Sinar cahaya ini segera bergabung menjadi kepalan emas besar setinggi lebih dari 30 meter. Kepalan itu membawa keagungan yang menghancurkan saat dengan cepat menembus langit menuju Jiang Chen dengan kecepatan tinggi. 6 jari surya. Jiang Chen juga berteriak keras pada saat yang sama. Dia melepaskan serangan baliknya, 6 jari surya. Saat ini, dia mampu melepaskan 4 jari emas besar. Dengan kekuatan Jiang Chen saat ini, melepaskan 4 jari surya adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa. Bam! 2 serangan besar itu bertabrakan. Riak energi yang tercipta dari benturan itu 3 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Di bawah tekanan energi sebesar itu, Yu Zihan yang berdiri jauh, wajahnya menjadi pucat.
Dengan kekuatan tempurnya, jika dia ikut bertarung sekarang, dia akan terbunuh dalam sekejap. Great Fist of Devastation dan Six Solar Fingers keduanya adalah skill tempur tingkat bumi. Namun, tidak peduli kualitas atau kekuatan skill tersebut, Six Solar Fingers adalah skill yang tidak dapat dibandingkan dengan Great Fist of Devastation. Dengan tabrakan energi yang dahsyat, baik Jiang Chen maupun Liang Xiao mengalami guncangan hebat. Kekuatan tempur Jiang Chen sekuat lautan luas, dan dikombinasikan dengan keterampilan tempur yang hebat, ia benar-benar dapat mempersempit jarak antara dirinya dan Liang Xiao. Hasilnya adalah seri kali ini. Dengan kata lain, Jiang Chen saat ini bukanlah seseorang yang dapat dibunuh Liang Xiao sesuka hatinya. Bahkan jika dia dapat sedikit menekan Jiang Chen, mustahil baginya untuk membunuh Jiang Chen sekarang. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Dari kemampuan bertarung yang dia gunakan tadi, aku tahu itu lebih tinggi dari Great Fist of Devastation milikku. Liang Xiao sangat terkejut. Tinju penghancur besar adalah keterampilan tempur terkuatnya, dia pikir dia bisa menggunakannya untuk mengalahkan Jiang Chen. Namun, dia tidak pernah menyangka Jiang Chen akan melakukan serangan balik dengan keterampilan tempur yang bahkan lebih kuat. Liang Xiao, sulit untuk mengatakan siapa di antara kita yang akan mati hari ini. 9 serigala hantu. Jiang Chen juga memancarkan niat membunuh yang sangat kuat saat ini. Liang Xiao mencoba membunuhnya, Jiang Chen juga ingin membunuh Liang Xiao. Dengan 30 tanda naga yang baru terbentuk, dikombinasikan dengan keterampilan tersembunyi yang dimiliki Jiang Chen, dia yakin bahwa dia mungkin dapat membunuh Liang Xiao hari ini. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dalam sekejap, 9 Jiang Chen muncul pada saat yang sama. Ekspresi Liang Xiao yang tenang selama ini akhirnya berubah. Sungguh keterampilan gerak yang aneh. Bagaimana dia bisa melepaskan begitu banyak hantu yang identik pada saat yang sama? Saat ini, menghadapi Jiang Chen yang kuat, Liang Xiao telah kehilangan ketenangan dan kepercayaan dirinya. Kemunculan 9 Jiang Chen yang identik telah membuatnya bingung, dan dia tidak dapat menemukan yang mana Jiang Chen yang sebenarnya. 9 Jiang Chen menyerang dengan telapak tangan mereka pada saat yang sama. Liang Xiao yang kebingungan karena begitu banyak Jiang Chen di depannya menyerang balik dengan tinju penghancur besarnya, langsung menghancurkan 5 Jiang Chen hanya dengan satu serangan. Liang Xiao sangat cepat, dan dia telah menemukan Jiang Chen yang asli. Dia langsung meninju dengan kuat ke arah telapak tangan Jiang Chen. Akan tetapi, Liang Xiao tidak melihat senyum licik di wajah Jiang Chen, dan lampu hijau yang berkedip di telapak tangan Jiang Chen.